Shalom, tidak ada orang Kristen yang menyembah salib dan tidak ada pula orang Kristen yang kerasukan roh jahat gara-gara pasang salib di rumahnya. Orang Kristen kalau baca Alkitab itu lihat secara keseluruhan konteksnya. Pasal sebelumnya bicara apa, pasal setelah itu bicara apa, surat itu ditulis oleh siapa, dikirim untuk siapa, dalam konteks apa, latar belakangnya seperti apa. Harus dibaca semua. Bahaya kalau kita baca satu ayat lalu pegang ayat itu sebagai sebuah kebenaran. Kita bisa salah kaprah, bisa salah tafsir. Makanya kebanyakan orang Kristen jarang salah tafsir karena lihatnya dalam konteks yang besar. Bukan sekedar ambil ayat itu jadi pegangan lalu menyerang orang, bukan. Kita akan salah di situ. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin berbicara tentang rahasia di balik salib Kristus. Salib merupakan simbol atau lambang yang sangat tua di dunia ini jauh sebelum Yesus lahir. Dalam sejarahnya, Yesus juga bukan satu-satunya orang yang disalib. Bahkan saat penyaliban Tuhan Yesus pun ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Satu di kiri, satu di kanan. Sebenarnya ada tiga orang, satunya bernama Barabas. Tetapi Barabas dilepaskan dan Yesus menggantikan posisi Barabas. Hukum digantung di salib itu adalah bentuk hukuman yang ditetapkan oleh Kekaisaran Romawi. Hukum salib menjadi terkenal karena ada Yesus yang disalib. Kalau Yesus tidak pernah disalib pada waktu dulu, mungkin salib juga pandangan orang terhadap salib biasa-biasa saja, tidak seheboh seperti sekarang ini. Hukuman salib adalah satu hukuman yang sebenarnya paling tidak manusiawi. Dan hukuman itu sangat memalukan. Karena sebelum seseorang disalib, orang tersebut harus disiksa terlebih dahulu. Dicambuk, disiksa dengan berbagai macam siksaan lainnya. Dan akhirnya orang itu dipaku dan dibiarkan tergantung di kayu salib. Hukuman salib diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan luar biasa. Dan saudara bisa bayangkan betapa tersiksanya orang ketika disalib. Hukuman itu diberikan kepada aktivis politik atau orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa dan orang yang dianggap paling berbahaya pada saat itu. Dan Yesus dianggap orang dalam posisi seperti itu. Yesus Kristus disalib karena dia dicurigai menghasut orang untuk memberontak melawan pemerintah Romawi pada saat itu. Jadi dia dihukum seperti aktivis politik lainnya. Menurut hukum Yahudi juga, Yesus harus dihukum mati karena telah melakukan pelanggaran terhadap agama, yakni mengaku sebagai anak Allah. Berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi kekasih Kristus, bagaimanapun tuduhan orang terhadap Yesus Kristus, firman Tuhan harus digenapi. Karena melalui penyalibanlah dan kematian Yesus Kristus di kayu salib, dosa umat manusia ditebus dan diampuni. Jadi bersyukur orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus, percaya akan korban penyaliban Yesus Kristus, bukan menyembah salib, tapi ketika melihat salib itu, orang Kristen ingat akan pengorbanan. Yesus berkorban, mati, dan lewat penyaliban itu, dosa umat manusia ditebus dan diampuni. Kekasih Kristus, dalam Ulangan pasal yang ke-21 ayat 22 dan 23, di sana firman Tuhan berkata, apabila seseorang berbuat dosa
yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Yesus yang disalib dianggap sebagai orang yang terkena kutuk. Hal ini dibahas juga oleh Rasul Paulus dalam tulisannya, yaitu dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13 dan ayat 14. Paulus katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, jadi penyaliban Yesus Kristus dan kematian Yesus Kristus bukan satu hal yang kebetulan. 700 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 9. Jadi kalau Kristus lahir, Kristus mati, disalibkan, dibangkitkan, dan naik ke surga bukan sesuatu yang kebetulan. Itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apa makna salib Kristus bagi kita? Yang pertama, salib berbicara tentang kasih Tuhan. Karena kasih-Nya, Yesus rela mati bagi kita, supaya dosa saya, dosa saudara, dosa kita semua diampuni oleh Tuhan. Dan salib itu berbicara dua sisi. Sisi vertikal, yaitu tegak lurus, hubungan kita dengan Tuhan. Sisi horizontal, yaitu hubungan kita dengan orang lain atau dengan sesama kita. Orang boleh berkata dia mengasihi Tuhan Allah, tapi kalau dia membenci orang lain, maka sebenarnya dia sedang berdusta, dia sedang menipu dirinya sendiri. Yang kedua, salib juga berbicara tentang kuasa Tuhan untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Firman Tuhan berkata, Yesus rela terkutuk di kayu salib supaya berkat Abraham itu sampai kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi lewat salib itu sebenarnya Yesus sedang mengubah kutuk menjadi berkat. Berkat Abraham sampai kepada kita semua. Itu melalui penyaliban Yesus Kristus. Yang ketiga, salib juga berbicara tentang penggenapan nubuatan, bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Yesus adalah benar-benar juru selamat bagi saya, bagi saudara, bagi semua manusia di dunia ini. Jadi kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga bukan satu hal yang kebetulan.
sesuai dengan nubuatan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan ini. Saudara adalah bagian dari orang-orang yang masuk dalam nubuatan itu. Karena saudara telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara semuanya. Jika berkenan, saudara bisa bagikan firman Tuhan ini kepada orang lain, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.